Pemirsa H+4 Lebaran, sejumlah pemudik sudah mulai kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Untuk memantau arus balik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Ada reporter Garuda TV, Rofi Jamil di Tol Japek Rest Area Kilometer 62. Ada juga Mahesa Putra di Stasiun Pasar Senin, Jakarta, dan Edo Yoga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita balik ke Edo terlebih dahulu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ya, Edo Yoga, bagaimana saat ini kondisi di pelabuhan? Iya, selamat petang Arif dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik Lebaran 2025 yang mana memang diprediksi bahwa ini adalah hari pertama dari rangkaian lonjakan penumpang arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Setidaknya 5 menit yang lalu begitu ya Arif, tempat saya melaporkan di ruang tunggu untuk penumpang pejalan kaki ini penuh oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan arus balik ke Pelabuhan Bakauheni. Namun 5 menit yang lalu ini mereka sudah mulai masuk ke dalam kapal karena memang untuk masa tunggu atau waktu tunggu dari penumpang untuk masuk ke dalam kapal ini terbilang lebih singkat dibandingkan pada periode mudik sebelumnya begitu yang bisa memakan 1 hingga 2 jam. Namun kalau untuk di tahun ini dipangkas ataupun lebih singkat hanya 45 sampai 50 menit saja begitu. Kalau tadi kami pantau memang di area tunggu untuk penumpang pejalan kaki ini penuh, baik itu di zona A maupun di zona B ini dipadati oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik tidak hanya sendiri, tapi mereka juga ada yang membawa anak-anak bersama dengan keluarga, ada yang juga bersama dengan pasangannya untuk menyelesaikan libur Lebaran di Pulau Sumatera. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana kenyamanan para pemudik pejalan kaki di area tunggu ini, tentu saja fasilitasnya ini sangat mumpuni ya Arif, karena kalau kami lihat dari kursi-kursi yang disediakan ini juga cukup nyaman, lalu kemudian juga ada sofa yang disediakan, dan kalau di area belakang ini ada tempat taman bermain untuk anak-anak, yakni untuk para pemudik ataupun penumpang yang membawa anak kecil sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Kemudian juga ada water station sehingga juga yang membawa botol minuman ini dapat mengisi ulang air minum mereka. Nah, Arif dan juga pemirsa, kalau terkait dengan bagaimana lalu lintas dan juga kepadatan di Pelabuhan Bakauheni ini masih tergolong ramai lancar meskipun hari ini sudah mulai memasuki puncak arus balik. Kalau keterangan dari Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika yang menyebutkan bahwa hingga sore tadi begitu ya Arif, bahwa lalu lintas menuju Pelabuhan Bakauheni baik itu di jalan tol Trans Sumatera ataupun di jalan arteri ini masih berzona hijau, yang artinya adalah masih ramai lancar dan lalu lintas masih berjalan dengan normal, belum ada kepadatan, belum ada juga antrian yang mengular. Nah, nantinya apabila ada kepadatan ataupun antrian hingga 1 kilometer dari gate ataupun gerbang utama Pelabuhan Bakauheni ini maka akan langsung berzona kuning dan nantinya akan diaktifkan beberapa buffer zone di rest area yang memang sudah disediakan. Namun apabila ini sudah mencapai di kilometer 4 maka akan menjadi zona merah, ya artinya seluruh buffer zone yang ada di rest area ini akan seluruhnya diaktifkan, kemudian juga delaying system ini juga akan diberlakukan. Namun kalau untuk sejauh ini begitu Arif masih terpantau ramai lancar, belum adanya kepadatan, jadi delaying system ataupun buffer zone ini belum diaktifkan sepenuhnya. Nah Arif, kalau kita berbicara kembali mengenai data bahwa memang kalau untuk penumpang pejalan kaki juga mendominasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, terhitung bahwasannya hingga pada sore hari tadi sudah ada sekitar lebih 5.000 penumpang pejalan kaki yang melakukan perjalanan arus balik. Kalau kita bandingkan pada hari kemarin ini memang adanya sedikit peningkatan begitu ya di pukul 3 sore hari, karena kalau di hari kemarin di jam yang sama itu hanya tercatat sekitar 3.000 penumpang saja. Ya artinya hari ini sudah ada lonjakan penumpang pejalan kaki dan tentu saja Arif ini terus diantisipasi oleh PT ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk nantinya lonjakan-lonjakan penumpang akan terjadi di hari-hari berikutnya, mengingat bahwasanya catatan dari ASDP kalau untuk penumpang pejalan kaki Arif ada sebanyak 71.000 penumpang dari Jawa yang berada di Sumatera dan baru 22.000 penumpang yang kembali ke Pulau Jawa, yang artinya masih ada sekitar 48.000 penumpang pejalan kaki yang berada di Pulau Sumatera. Sementara itu Arif. Oke, berzona hijau masih terpantau ramai tapi tetap lancar ya Edo ya. Kita balik ke Rofi Jamil yang sekarang berada di Tol Japek Rest Area Kilometer 62. Bagaimana kondisi saat ini di sana, Rofi?
Ya, selamat petang Arif dan juga pemirsa Garuda TV. Ini di H+4 Lebaran, volume kendaraan dari arah timur, baik itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat bagian timur, Cirebon, Palimanan, dan juga Jawa Barat bagian selatan dari arah Ciamis, Tasik, Garut, Bandung, ini terus meningkat seiring berjalannya waktu yang menuju ke arah Jakarta. Ini dari data lalu lalang kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama sendiri, ini sudah ada 41.684 kendaraan di sore hari tadi. Dan tentunya data ini diproyeksikan akan terus bertambah hingga malam nanti. Begitupun dari arah Bandung hingga arah Ciamis yang menuju Jakarta ini sudah ada lebih dari 22.488 kendaraan. Sehingga dari adanya volume atau kepadatan kendaraan tersebut ini di hari ini juga turut diberlakukan one way dari mulai kilometer 219 tol Kanci menuju kilometer 70 tol Cikampek. Begitupun karena padatnya volume kendaraan ini yang menuju arah Jakarta juga turut diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari mulai kilometer 70, yakni dari gerbang Cikampek Utama ini menuju kilometer 47, yang mana untuk kontraflow ini juga diberlakukan tentunya untuk mengurai dan juga mengantisipasi adanya titik kepadatan yang juga memuncak, yang sehingga para pengendara ini tidak bisa bergerak sama sekali. Namun sejauh ini dengan adanya sistem rekayasa lalu lintas tersebut, baik itu one way maupun kontraflow, kendaraan sejauh ini walaupun padat merayap tapi tetap terus dapat berjalan menuju arah Jakarta. Selain daripada itu, Arif dan juga pemirsa, ini Korlantas Polri juga turut memprediksi adanya puncak arus balik dari kampung halaman ini para pemudik menuju arah Jakarta dan sekitarnya ini mulai hari esok, yakni dari tanggal 5 hingga tanggal 7 April. Yang mana dari adanya prediksi tersebut ini juga diprediksi besok akan juga turut diberlakukan sistem one way nasional ini yang juga mulai dibuka rencananya hari esok, dan tentunya kita akan terus menunggu update dari Korlantas Polri yang dimulai dari tol Kalikangkung Semarang hingga gerbang tol Cikampek Utama di KM 70. Selain daripada itu, Arif dan juga pemirsa, di kondisi yang khususnya di jalur Cikampek menuju Jakarta ini baru saja turun hujan, tentunya bisa jadi ini untuk jalan tol mengalami kelicinan, sehingga para pengendara baik itu pemudik dan juga para keluarga yang hendak melakukan perjalanan ini agar dihimbau agar hati-hati dan terus menjaga keselamatan. Jika Anda mengalami kelelahan, ngantuk, ini bisa banget nih untuk juga melipir terlebih dahulu ke rest area, khususnya di tempat saya melaporkan saat ini di KM 62. Seperti halnya di layar televisi Anda di belakang ini, sedari tadi kendaraan tidak ada hentinya ini dari tadi siang terus memadati rest area KM 62 ini. Karena selain bisa jadi tempat istirahat, tempat ibadah bagi yang muslim, tentunya ada juga tempat untuk Anda mengisi BBM dan juga mengisi daya listrik bagi Anda para pengendara mobil listrik, yakni di tempat SPKLU yang telah disediakan oleh PLN. Selain daripada itu, Arif dan juga pemirsa, ini khususnya di rest area KM 62 ini juga disediakan posko-posko baik itu dari pihak kepolisian maupun posko dari perusahaan-perusahaan swasta yang Anda dapat gunakan untuk istirahat maupun untuk tempat hal lainnya. Tentunya itu yang sementara dapat kami sampaikan, Arif. Iya, Rofi, Jamil masih terpantau padat merayap juga ya para pemudik yang ingin pulang ke daerah Jabodetabek. Selanjutnya kita beralih ke Mahesa yang saat ini sudah berada di Stasiun Pasar Senen. Bagaimana kepadatan para penumpang mudik nih, penumpang arus balik di Stasiun Pasar Senen, Mahesa? Ya, selamat petang Arif dan juga pemirsa. Tentunya 4 April 2025 ini menjadi tanggal di mana memang dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta ini memprediksi ataupun dari berdasarkan pantauan kami ini setidaknya memang mengatakan bahwasannya puncak arus balik dari libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini akan terjadi pada hari ini. Memang betul adanya jika kami melihat dari sejak tadi pagi hingga saat ini memang seluruh stasiun ini dipenuhi oleh para penumpang baik yang ingin berangkat dari Jakarta ke kota mereka ataupun dari luar kota menuju ke Jakarta. Adapun Arif hingga hari ini ditotalkan pemudik yang tiba di Jakarta ini sebanyak 52.000 pemudik, 52.056 orang maksud kami yang tiba di Jakarta, sehingga ini bisa dikatakan ini sangat
melonjak sekali untuk dari arus penumpang, karena memang jika kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yakni untuk arus balik sendiri dimulai dari tanggal 31 Maret hingga di tanggal 3 April ini, tentu ini pastinya ada lonjakan yang terus terjadi terkait dengan volume pemudik yang tiba di Jakarta. Adapun Arif, jika kita boleh merincikan terkait dengan penumpang yang tiba di Daob 1 Jakarta pada hari ini memang terbagi menjadi ke beberapa stasiun, yakni yang pertama ini adalah dari stasiun Gambir sendiri. Ini tiba di Jakarta sebanyak 16.700 penumpang. Kemudian di stasiun Pasar Senen ini lebih banyak, yakni di 18.520 penumpang. Sedangkan untuk lebihnya ataupun sisanya ini tiba di Jakarta untuk di stasiun-stasiun lainnya di daerah operasional 1 Jakarta, seperti mulai dari stasiun Cawang, kemudian stasiun Karawang dan juga stasiun Cikampek. Adapun hingga saat ini Arif, untuk okupansi kursi yang tersedia di tanggal 4 April maksud kami 2025 ini sebanyak 69% yang sudah terisi, sehingga ini masih bisa dikatakan ini memang masih tersedia sekitar 21% dari kursi yang tersedia. Kemudian juga saat ini memang stasiun Pasar Senen ini melayani sebanyak 42 perjalanan kereta api jarak jauh, di mana dari 27.000 kursi maksud kami ini sudah terisi sebanyak 22.752 kursi. Memang sepanjang di masa angkut mudik 2025 yang dimulai sejak tanggal 21 Maret hingga di 11 April 2025 nanti, memang ini dari PT KAI sendiri menyiapkan perjalanan setidaknya ada 1.032.979 kursi, dan memang ini sampai hingga di hari ini, yakni di tanggal 4 April 2025 ini masih tersedia ataupun masih tersedia okupansi kursi sebanyak 79%. Sehingga ini bisa dikatakan memang saat ini banyak sekali pemudik yang tiba dari luar kota menuju ke Jakarta, sehingga ini bisa dikatakan juga kota-kota favorit yang tiba dari ke Jakarta ini setidaknya dari Lempuyangan, Surabaya, Pasar Turi, Kutoarjo, kemudian juga dari Yogyakarta, Semarang, Tawang, serta dari Bandung. Sehingga ini bisa dikatakan masih banyak sekali pemudik, dan kami sama-sama menanti apakah nanti hingga tanggal 11 April 2025 ini masih akan terjadi lonjakan dari volume pemudik sendiri. Kemudian dari PT KAI ini terakhir ini terus menghimbau untuk para pemudik untuk menyiapkan tiket kereta sebelum melakukan perjalanan, dan tentunya ini dilarang menggunakan ataupun membawa barang bawaan yang berlebih serta menggunakan perhiasan yang mencolok. Serta yang terakhir adalah dilarang untuk melakukan hal-hal yang memang dilarang, seperti mulai dari merokok di kereta, karena ini akan diakibatkan diturunkan ke stasiun kereta terdekat. Arif, sementara demikian yang bisa kami laporkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami kembalikan ke studio. Arif. Iya, 52.000 lebih penumpang sudah tiba di Jakarta. Terima kasih Edo Yoga atas laporan Anda yang sebelumnya juga. Mohon maaf, terima kasih Mahesa atas laporan Anda yang saat ini sudah berada di stasiun Pasar Senen. Yang sebelum juga ada Rofi Jamil yang berada di Tol Japek, rest area kilometer 62. Dan juga sebelumnya juga ada Edo Yoga ya di Bakahuni, Lampung. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.